Film diawali dengan memperlihatkannya seorang gadis bernama Ika. Ia bekerja sebagai SPG di sebuah toko dan tinggal di sebuah kos-kosan, di mana pemilik kos-kosan tersebut bernama Ibu Maya. Maya juga mempunyai seorang anak laki-laki bernama Abeng. Di kosan tersebut Ika diperlakukan sangat baik layaknya anak sendiri. Setibanya di tempat kerja, Ika kemudian melakukan briefing bersama rekan kerjanya, yang dipimpin oleh manajer bernama Gaves. Lalu di saat Ika sedang melayani seorang pelanggan, ia pun tak sengaja melihat seorang wanita yang sangat mencurigakan, di mana wanita itu membawa banyak pakaian ke dalam kamar ganti. Lalu ketika keluar ruangan, wanita itu berpura-pura sedang mengandung. Di sini Ika pun coba menegur wanita yang hendak mencuri pakaian tersebut, namun wanita itu malah emosi dan marah-marah. Suasana akhirnya menjadi kacau. Lalu tak selang berapa lama, datanglah Galvez yang mencoba menengahi keributan tersebut, karena tidak terima telah dihina wanita itu. Ika lantas menggeledaknya secara paksa, dan akhirnya terbukti kalau wanita itu telah mencuri beberapa pakaian dan disembunyikan di balik perutnya. Setelahnya, wanita itu pun dibawa oleh manajernya untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Di hari berikutnya, Ika kembali mendapatkan seorang pelanggan yang telah menguji kesabarannya, di mana ia harus menghadapi seorang pria tua yang suka mencolek-colek tubuhnya. Namun karena dinilai tidak ramah kepada seorang pelanggan, Ika pun langsung ditegur oleh atasannya. Di dalam kantor, Galvez kembali mengingatkan Ika untuk selalu mengalah kepada setiap pelanggan yang datang. Ika lantas mencoba untuk membela diri, namun semua itu sia-sia. Melihat posisi Ika yang tersudut, Galvez pun lalu memanfaatkannya. Kesalahan Ika akan ia maafkan asalkan Ika mau menemaninya untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersama. Dengan terpaksa Ika pun langsung menuruti semua persyaratan dari si Galvez. Beberapa saat kemudian, terlihat anak dari pemilik toko tersebut datang. Pemuda tersebut bernama Dev. Di sini pemuda itu langsung menemui ayahnya yang berencana akan mewariskan seluruh kepemilikan toko itu kepadanya. Semua itu dikarenakan ayah Dev sedang sakit dan harus mendapatkan perawatan intensif. Lalu setelah pertemuan itu, Dev kemudian memanggil Ika, dan mengajaknya untuk masuk ke dalam ruang ganti. Namun tak disangka, di dalam ruangan kecil itu, Ika juga harus melayani permintaan dari bos barunya itu, untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersamanya. Di saat Ika pulang bekerja, ia pun dijemput oleh pacarnya yang bernama Roman, dan berprofesi sebagai seorang polisi. Ternyata kekasih Ika ini sudah mempunyai seorang istri. Ika terpaksa menjadi kekasih Roman dikarenakan sejak kecil ia sudah dirawat dan dibesarkan oleh pria tersebut. Selain itu, ayah Ika juga dipenjara dan hanya Roman saja yang tahu tempat tahanan ayahnya. Ditambah lagi, Ika juga mempunyai hutang yang cukup besar kepada Roman, maka dari itu, ia selalu nurut di saat Roman mengajak Ika untuk melakukan aktivitas bercocok tanam dengan dirinya. Keesokan harinya, di saat Ika baru saja pulang ke kosan, dan di sini Ibu Maya coba memperingatkannya agar Ika jangan pulang pagi, dikarenakan ibu kosan itu malu dengan omongan para tetangga. Ditambah Ibu Maya ini juga seorang guru sehingga para tetangganya pun beranggapan kalau seharusnya ia bisa mengatur perilaku anak kosnya. Lalu setelah berbicara dengan Ika, Maya pun pergi bersama Abeng yang terlihat hendak pergi ke sekolah. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Abeng mendapat kabar dari temannya jika guru mereka tidak datang. Mendapat kabar tersebut, Abeng pun memutuskan untuk kembali ke rumah, dan tak sengaja melihat Ika yang saat itu sedang tidur. Tak selang berapa lama, Ika pun terbangun karena ia mendapatkan panggilan telepon dari si Roman. Pria itu menyuruh Ika untuk segera mengemasi barang-barang miliknya dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Lalu di saat Ika pergi ke kamar mandi, tak disangka di saat itu ada Abeng yang sedang melakukan gerakan senam 5 jari. Melihat hal itu Ika pun hanya tersenyum dan memaklumi apa yang telah dilakukan oleh Abeng yang masih remaja. Akhirnya di sini Abeng pun mengaku kalau ia sangat tertarik kepada Ika, karena merasa kasihan, Ika lantas mengajari pemuda itu untuk bermesraan. Namun karena di saat itu Ika sedang kedatangan bulan, pelajaran mereka hanya sampai berciuman saja. Kegiatan mengasihkan itu akhirnya ditutup dengan kepulangan ibunya si Abeng. Beberapa waktu kemudian, setelah selesai mengemasi semua barang-barangnya, Ika pun langsung berpamitan kepada Ibu Maya bahwa ia akan pergi. Agar Ibu Maya tidak lagi kepikiran dengan omongan para tetangganya, dengan berat hati Ika pun harus meninggalkan Ibu Maya yang sudah ia anggap seperti ibu sendiri. Singkat cerita, tibalah waktunya Ika untuk pulang bekerja. Roman pun kembali datang mencari Ika dan menanyakannya kepada si Galvez. Tanpa basa-basi Roman langsung menghajar Galvez, dikarenakan ia tahu kalau pria itu sering berbuat tidak baik kepada Ika. Di tengah-tengah huru-hara, terlihat ada seseorang yang menyelinap masuk lewat pintu belakang, dan ternyata itu adalah Ika yang dengan sengaja membakar panel listrik yang menyebabkan toko itu kebakaran.
Kemudian gadis itu pergi ke ruang berangkas untuk mengambil semua uang dan surat-surat penting yang ada di sana. Lalu di saat ia hendak pergi, ia pun histeris di saat melihat rekan kerjanya dihabisi oleh si Roman. Ternyata semua itu sudah mereka rencanakan. Melihat kesempatan itu, Ika lantas menaruh kartu identitas beserta dompetnya di sana, supaya orang-orang di sana mengira dirinya lah yang menjadi korban. Lalu kita pun diajak flashback di saat Ika pertama kali berkenalan dengan Roman. Roman mengajak Ika tinggal di rumahnya bersama dengan istrinya bernama Monica. Ika diperkenalkan Roman sebagai ponakannya yang baru saja datang dari kampung. Namun di sini Monica tidak menyukai Ika. Lalu di saat Roman tidak ada di rumah, Monica memperlakukan Ika secara tidak manusiawi layaknya budak. Sementara itu di saat Monica tidak ada di rumah, Roman selalu mengajak Ika untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bersama dirinya, dan menyuruh Ika untuk merahasiakannya kepada sang istri. Hingga pada suatu hari, Monica memergoki suaminya bersama Ika sedang mojok berduaan di dalam kamar mandi. Wanita itu pun merasa marah, dan langsung mengusir Ika dari dalam rumahnya. Akhirnya Roman menggungsikan Ika ke tempat para polisi, dengan alasan untuk menyembunyikan seorang saksi dan korban kejahatan. Di sana Ika pun diperlakukan sangat baik oleh para penjaga, yang juga mengajarinya ilmu bela diri. Dari situlah Ika memutuskan untuk balas dendam sekaligus membebaskan dirinya dari Roman lalu menemui ayahnya. Di tempat lain, terlihat Dev anak si pemilik toko sedang bermain, dan pada hari itu ia pun menang banyak hingga ia pun memutuskan untuk menyudahi permainannya. Namun di sisi lain, lawannya merasa tidak terima dengan kemenangan yang Dev dapat. Lalu di saat Dev dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada seseorang yang ingin menghabisinya. Ika yang tak sengaja melihat peristiwa itu lantas mengajak Dev kabur dan menyelamatkannya. Inilah awal Dev dan Ika bisa saling mengenal. Di sini Ika mengaku bahwa ia baru saja datang dari kampung dan sedang mencari sebuah pekerjaan. Sebagai rasa terima kasih Dev lalu mempekerjakan di toko miliknya. Selama 3 tahun tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Ika dan Dev sudah saling kenal, dan selain itu Ika juga dikirim sebagai mata-mata di toko tersebut untuk menjalankan misi khusus. Ia menjalin hubungan dengan Dev, bahkan bertahan dengan Roman pun merupakan bagian dari rencananya. Ika yang ribut dengan seorang pelanggan juga merupakan tindakan yang disengaja. Semua itu Ika lakukan, agar ia dipanggil untuk masuk ke dalam kantor bosnya, agar tahu tempat berkas audit dan posisi berangkas yang disimpan. Rencana pembakaran toko merupakan rencana dari Dev, agar bisa mendapatkan uang asuransi, untuk menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Setelah rencana mereka berjalan lancar, mereka bersantai di suatu tempat dan merayakannya. Akan tetapi sesudah misi ini selesai, mereka harus segera berpisah dan tidak boleh bertemu lagi, agar rencana mereka tidak diketahui oleh orang lain. Sebagai imbalan, Dev pun memberikan semua uang yang ada di berangkas. Lalu sebagai salam perpisahan, mereka berdua pun melakukan aktivitas bercocok tanam bersama untuk terakhir kalinya. Kita pun kembali diajak flashback ke masa lalu, di mana ibunya Ika berselingkuh dengan seorang pria, dan pada malam harinya ketika ibunya Ika sedang tertidur, tiba-tiba pria selingkuhannya itu menyelamatkannya, dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Naasnya peristiwa itu merenggut nyawa ibunya Ika yang berusaha melerai. Dengan penuh amarah, Ika pun langsung menghabisi selingkuhan ibunya itu. Tidak rela anaknya masuk penjara, ayahnya Ika lantas berpura-pura kalau dirinya lah yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Ia pun ditangkap oleh pihak kepolisian dan polisi itu adalah Roman. Roman yang mengetahui kalau Ika tidak mempunyai keluarga lagi, lantas memanfaatkan situasi dengan membawanya pulang ke rumah. Kembali ke masa sekarang, Ika pun menelepon Roman dan memberitahu bahwa ia sedang menuju ke penjara ayahnya sesuai dengan petunjuk yang pria itu berikan. Selain itu Ika juga sudah membayar lunas semua hutangnya kepada Roman, dan mulai detik itu mereka sudah impas, serta tidak ada hubungan sama sekali. Setibanya di lokasi, Ika langsung menanyakan keberadaan ayahnya, namun sayangnya sang ayah ternyata sudah lama meninggoy akibat terkena penyakit di kala pandemi. Mendengar hal itu, Ika pun merasa sangat sedih karena ia belum sempat bertemu dengan ayahnya. Ia juga marah kepada Roman karena tidak jujur, serta memanfaatkannya, padahal ayahnya sudah lama tiada. Beberapa waktu kemudian, Ika bertemu dengan 2 orang pria yang membawakannya sekantong jenazah, dan itu adalah jenazahnya Roman. Ika sengaja menyewa orang lain untuk menyingkirkan Roman sebagai bentuk pembalasan yang ia terima selama ini. Dan film pun selesai.